Coba bayangin, di satu sudut ring kita punya Presiden Amerika Serikat, di sudut lainnya ada Mahkamah Agung, dan di tengah-tengah pertarungan raksasa ini ada satu angka yang jadi rebutan, tarif 10%. Angka ini kelihatannya kecil, tapi wah, bisa-bisa mengubah peta perdagangan global. Ini bukan sekedar berita politik biasa loh, ini adalah pertarungan kekuasaan tingkat tinggi yang dampaknya bakal terasa kemana-mana. Oke, jadi gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Nah, kita bakal bedah bareng-bareng ya, mulai dari awal mula konfliknya, terus kita lihat sisi hukumnya gimana, langkah balasan dari Donald Trump, sampai celah hukum baru yang ia temukan. Dan yang paling penting, kita bakal lihat apa artinya semua ini buat perdagangan dunia. Nah, ceritanya mulai panas banget itu tanggal 20 Februari 2026. Dan ini bukan sekedar beda pendapat biasa ya. Ini pertarungan yang fundamental banget antara Presiden dan Mahkamah Agung. Pertanyaannya simpel tapi krusial. Siapa sih yang sebetulnya punya kuasa buat nentuin aturan main dalam perdagangan internasional? Begitu Mahkamah Agung ngeluarin putusannya, itu kayak pukulan telak banget buat kebijakan perdagangan Trump. Gak pakai lama, dia langsung keluar dan nunjukin rasa kecewanya di depan publik. Reaksinya ini nunjukin banget betapa pentingnya urusan tarif ini buat agenda dia. Jadi, apa sih isi putusan itu yang bikin Presiden AS marah itu? Oke, mari kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya diputuskan oleh para hakim Mahkamah Agung. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya nih, sisi hukumnya. Disinilah pertarungan kebijakan dagang ini tiba-tiba naik level. Jadi bukan lagi cuma soal ekonomi, tapi soal siapa yang pegang kuasa menurut konstitusi. Perlu diingat ya, ini semua bukan kejadian instan. Ini tuh akumulasi dari pertarungan hukum yang panjang, hampir setahun loh. Mulai dari Trump ngenalin tarifnya, terus langsung digugat sama belasan negara bagian, lanjut kalah di pengadilan banding ya. Semua langkah itu ngebawa kita ke momen puncak ini di Mahkamah Agung. Inti perdebatannya tuh sebenarnya simpel tapi dalam banget. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang punya hak buat netapin pajak dan tarif? Pihak Presiden berdalih, ini keadaan darurat nasional. Tapi Mahkamah Agung bilang, tunggu dulu. Konstitusi bilang yang berhak soal ini cuma Kongres. Nah kan? Jadi, senjata hukum yang dipakai Trump itu namanya IEPA. Ini sejenis undang-undang kekuatan darurat gitu. Biasanya, UU ini dipakai buat situasi genting, misalnya buat ngasih sanksi ke negara musuh. Nah, bukan buat ngerapin tarif perdagangan ke seluruh dunia. Disinilah letak masalah utamanya yang jadi perdebatan panas. Tapi, ya Mahkamah Agung nggak sependapat. Hasil votingnya 6-3. Mereka mutusin kalau IEPA itu nggak bisa dipakai sebagai dasar hukum buat nerapin tarif ini. Dan yang bikin makin menarik nih, bahkan beberapa hakim yang dulu ditunjuk langsung sama Trump, ikut nentang dia. Wow. Kebayangkan, baru aja kalah telak di Mahkamah Agung. Tapi apa reaksinya? Cepat dan tegas. Dia sama sekali nggak buang-buang waktu untuk nunjukin kalau pertarungan ini belum selesai. Dia langsung bilang, intinya, saya punya hak buat netapin tarif dan akan selalu begitu. Jadi jelas banget, dia nggak bakal diam aja dan nerima putusan pengadilan. Ini sinyal yang super kuat kalau dia, bakal nyari cara lain. Dan cara lain itu datangnya cepat banget. Nggak pakai lama, dia langsung ngumumin tarif global yang baru. Kali ini angkanya jelas, 10%, pukul rata untuk semua. Tapi ada satu detail yang krusial banget di sini. Tarif baru ini ada tanggal kedaluarsanya, yaitu 150 hari. Nah, angka 150 hari ini adalah kunci dari semua strategi hukumnya yang baru. Tunggu dulu, mungkin Anda mikir, gimana caranya dia bisa ngelakuin ini secara legal? Kan barusan kalah di Mahkamah Agung. Nah, disinilah letak manuver hukumnya yang bisa dibilang cerdas. Jawabannya ada di sebuah undang-undang yang berbeda. Dan undang-undang ini jauh lebih tua loh. Kayak ngebongkar gudang senjata hukum lama dari masa lalu. Oke, jadi UU yang dia pakai sekarang adalah Pasal 122 dari Commerce Trade Act of 1974. Nah, pasal ini spesifik banget tujuannya. Ngasih wewenang ke Presiden buat ngatasin defisit perdagangan. Jadi, kalau dibandingin sama IEPA yang soal keadaan darurat, dasar hukum yang ini jelas jauh lebih pas dan lebih kuat buat kasus tarif. Aturan main di pasal ini juga jelas banget loh. Presiden bisa nerapin tarif sementara maksimal selama 150 hari. Nah, setelah 150 hari itu, baru deh dia butuh persetujuan Kongres kalau mau diperpanjang. Ini memberinya ruang gerak sementara tanpa memerlukan persetujuan legislatif segera. Cerdik kan? Oke, cukup soal drama hukumnya. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Jadi, apa dampaknya buat kita semua di dunia nyata?
Gimana efeknya ke ekonomi global? Dan mungkin ke harga barang-barang yang kita beli sehari-hari? Nah, ini bagian yang menariknya. Tarif baru yang 10% pukul rata ini ternyata buat beberapa negara malah jadi penurunan loh. Contohnya Uni Eropa dan ya Indonesia. Tarif sebelumnya kan lebih tinggi. Jadi ini menciptakan dinamika yang baru. Ada yang sedikit diuntungkan, tapi ada juga yang makin kena getahnya, kayak Tiongkok misalnya, yang tarifnya jadi nambah lagi di atas yang sudah ada. Kalau kita lihat gambaran besarnya, dampaknya ini nyebar kemana-mana. Bayangin aja, lebih dari 129 miliar dolar itu udah terkumpul dari tarif yang lama yang sekarang dinyatakan ilegal. Dan tahu nggak siapa yang bayar? Menurut laporan Federal Reserve, hampir 90% biayanya itu ditanggung sama konsumen dan perusahaan di Amerika sendiri. Nah, sekarang dengan tarif baru ini, muncul lagi ketidakpastian besar bagi rantai pasokan global. Pada akhirnya, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, kan? Pertanyaan tentang masa depan perdagangan global dan juga tentang keseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Apakah tarif baru ini cuma solusi sementara? Sebuah manuver jangka pendek aja? Atau jangan-jangan ini adalah awal dari sebuah babak baru yang lebih tidak pasti lagi? Ya, cuma waktu yang bisa jawab.